Saat ku bahu Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Apa indahnya di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku.
senantiasa kau punya. Hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun kan berada, senantiasa kau punya. Dimanapun kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Oh, senantiasa engkau ada dalam hidup ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Tuhan. Oh, haleluya. Diberkatilah Engkau selamanya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus,
segalanya. Yesus, kaulah segalanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Tuhan selama-lamanya yang terus memimpin dan menuntun kami. Kami bersyukur pagi ini kembali kami dapat bersekutu. Mari Tuhan silakan Kau kembali mengajari kami. Kami dudukkan hati kami sepenuhnya. Kami boleh menerima hidup-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ini Esther. Selamat pagi Esther. Matian ya? Yang di radio satu aja ya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Mati itu. Nggak ada? Nggak ada? 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Jarang sekali Yohanes berhubungan dengan orang-orang dari golongan masyarakat kelas atas dan dia hanya menyebarkan Injil di antara orang biasa di Yudea. Ini bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang tepat bagi Tuhan Yesus dan mempersiapkan tempat yang cocok baginya untuk bekerja. Dengan seorang nabi seperti Yohanes yang membuka jalan, Tuhan Yesus dapat secara langsung memulai jalan salibnya. Ya. Ingat ya saudara bahwa kedatangan Tuhan itu kan menjadi manusia gitu. Jadi terus jalan yang dilalui dia itu adalah jalan salib gitu. Makanya tentu harus dipersiapkan orang-orang harus dari kalangan bawah gitu. Kalangan yang termarginalkan gitu. Oke. Kalangan orang-orang mungkin yang itu tadi saudara, kelompok yang dikatakan pendosa gitu ya, kelompok yang dikatakan orang miskin gitu ya. Jadi kalau di bangsa kita ada orang miskin di sana pun pada waktu itu kan, kalau kita lihat dari kisahnya itu cukup banyak sekali, apalagi mereka itu kan jajahan pada waktu itu ya. Nah jadi Tuhan bekerja di kalangan orang itu gitu. Makanya kan ketika dia mengucapkan firman, berbahagialah orang miskin. Jadi benar-benar pada waktu itu ya orang-orang itu yang mendengarkan itu ya orang-orang miskin gitu. Bukan orang-orang kalangan atas gitu. Ya. Tapi benar-benar orang-orang miskin, sehingga ketika mereka mendengarnya firman itu masuk gitu. Ya, nangkap prosesnya saudara, nangkap apa ya, jalan ceritanya ya. Kan kita ini kan sekarang sedang berbicara mengenai apa itu
pekerjaan Tuhan, apa kalau sekarang kan visi daripada pekerjaan Tuhan. Sekarang kita boleh melihat kalau pekerjaan Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Ya. Jadi ketika Tuhan berfirman itu kita mesti memperhatikan reaksi kita gitu, daripada firman yang disampaikan itu, saudara. Dari situ nanti kita akan melihat bagaimana sih pekerjaan Tuhan itu akan berlanjut di dalam diri manusia. Di manusia itu ya kita gitu. Seperti itulah cara Tuhan menyempurnakan kita gitu, pakai firman. Makanya kita mesti cepat-cepat menyadari gitu. Ke arah mana sih kita ini nanti bertumbuhnya? Kita mesti melupakan sejenak tentang sorga dan neraka gitu. Sorga dan neraka seperti yang kita pikirkan dahulu gitu. Jadi ibaratnya kita ini kan sedang diajar ulang gitu. Jadi yang lama-lama itu sedang dibersihkan dari pikiran kita gitu. Jadi kita mesti berani terus ya mengikuti ke arah mana nih Tuhan akan berbicara ini. Gitu. Perhatikan ya. Baik. Ketika Tuhan menjadi daging untuk melakukan pekerjaannya, dia tidak harus melakukan pekerjaan memilih orang, dan dia juga tidak perlu secara pribadi mencari orang-orang atau tempat untuk bekerja. Dia tidak melakukan pekerjaan seperti itu ketika dia datang. Orang yang tepat telah mempersiapkan hal-hal seperti itu baginya. Sebelum dia tiba, Yohanes telah menyelesaikan pekerjaan ini sebelum Yesus memulai pekerjaannya. Karena ketika Tuhan yang berinkarnasi tiba untuk melakukan pekerjaannya, dia langsung bekerja pada mereka yang telah lama menantikan dirinya. Tadinya kan sempat berpikir saudara orang-orang itu, engkau Mesias itu, karena melihat dari gaya-gayanya itu gitu ya, luar biasa, sampai Herodes pun takut sama dia gitu. Oleh karena rakyat yang banyak, dia telah menarik simpati rakyat gitu, lewat khotbah-khotbahnya gitu. Oke. Nah, tapi ketika orang bertanya, engkaukah dia Mesias itu? Bukan, katanya gitu. Jadi tepat ketika dia mengatakan bukan, muncullah Yesus gitu. Baru dibilang dia lah gitu, lihat, inilah anak domba Allah yang menyucikan umat manusia, yang menghapus dosa dunia, katanya gitu. Inilah anak domba Allah. Lalu membuka kasutnya pun aku tidak berani, katanya. Aku tidak layak gitu. Barulah perhatian umat itu tertuju kepada Yesus gitu. Dan tidak berapa lama setelah itu dia dipenjara. Ya. Dia telah datang hanya untuk melakukan pelayanannya yang harus dia lakukan. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ketika Yohanes datang, dia tidak melakukan hal apapun selain membawa sekelompok orang yang menerima Injil Kerajaan Sorga keluar dari bait suci dan dari antara orang-orang Yahudi, agar mereka dapat menjadi sasaran pekerjaan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Yohanes membawa mereka keluar? Ya itu tadi saudara. Dengan perkataan atau firman yang dia ucapkan, dia beritakan Injil Kerajaan Sorga. Bertobatlah. Kenapa dia katakan dia mulai dengan kata bertobat itu? Karena memang itu di bait suci itu saudara sudah dikuasai oleh orang-orang munafik gitu. Oleh orang-orang
ahli-ahli Taurat gitu. Dimana dengan perkataan-perkataan mereka memuji-muji perbuatan mereka gitu. Sehingga orang-orang yang mendengarnya itu sudah muak gitu. Mereka udah malas lah datang ke bait suci. Sehingga mereka lebih mendengarkan Yohanes gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah dibawa keluar dari bait suci, ingat ya, bukan tiba-tiba ketika mereka di bait suci lalu keluarlah, bukan gitu ya prosesnya. Prosesnya adalah orang-orang jadi malas datang ke bait suci gitu. Karena apa? Mereka bertemu dengan orang-orang yang munafik lah gitu, pakai topeng gitu, gak sesuai perkataan dengan tindakan gitu. Tapi kalau sudah bicarakan agama gitu rasanya mereka yang paling benar gitu. Tapi pada kenyataannya sangat jauh gitu dari kehidupan beragama itu gitu. Ya, jadi orang-orang keluar dari situ. Jadi disitulah Yohanes menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Lalu orang-orang itu dibawa kepada Yesus gitu. Lihat. Dan dari antara orang-orang Yahudi agar mereka dapat menjadi sasaran pekerjaan Tuhan Yesus. Yohanes bekerja selama 7 tahun, yang berarti dia menyebarkan Injil selama 7 tahun gitu. Selama pekerjaannya tersebut. Jadi kalau dikatakan Injil di sini kan pikiran kita kan Injil itu adalah perkataan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Arti Injil di sini itu adalah kabar baik gitu, firman Tuhan gitu. Jadi ketika dikatakan Injil, ini berbeda dengan Taurat gitu. Oke, dulu orang selalu beritakan Taurat gitu loh. Nah sekarang Tuhan beritakan, Yohanes memberitakan Injil gitu, kabar baiknya. Kalian sudah capek kan dengan segala kehidupan ini. Taubatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat katanya. Waktu Yohanes mengucapkan itu, saudara, tentu saudara, dia sendiri pun dia kan hanya bernubuat gitu. Dalam artian itu, saudara, ketika dia mengatakan itu, saudara. Jadi ada firman itu sifatnya juga nubuat gitu. Nubuat itu terjadi, dia mengucapkan misalnya sudah dekat. Jadi sifatnya itu untuk masa depan gitu. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan, aku segera datang gitu. Dia bersifat nubuat juga. Nah, kalau aku mau hidup sampai, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tapi kamu ikutlah aku gitu. Jadi tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah, jadi sama seperti ini, saudara. Jadi ketika mereka beralih gitu dari Yohanes gitu, kan orang-orang itu, saudara, membanding-bandingkan Yohanes dan Yesus gitu. Mereka tidak melihat bahwa pekerjaan Yesus berbeda dengan pekerjaan Yohanes gitu. Di situ sebetulnya yang ini, saudara, yang miss di dalam diri umat Tuhan itu. Ada yang salah gitu. Jadi orang selalu berpikir kalau Tuhan datang harus sama dengan ketika dia dulu datang. Pasti yang akan mereka ingat itu, padahal saudara, umat Tuhan sekarang itu kan gak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus loh. Kan 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi masa berpatokan kepada wajah gitu. Masa berpatokan kepada gender gitu. Harusnya kan berpatokan kepada firman yang dia bawa. Harusnya di situ, saudara. Sedangkan Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa kedatangannya itu dia bisa menyamar seperti orang yang tidak punya pakaian, orang miskin, kan gitu kan.
Bukan hanya datang di atas awan-awan, saudara. Masa sekaku itu gitu. Masa sesederhana itu dia datang di atas awan-awan. Kan gak bisa gitu. Sementara Tuhan aja bilang, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun gitu, untuk disembah gitu. Gak bisa. Sementara orang sekarang itu, saudara, itu telah mendefinisikan Tuhan harus begini, harus begitu. Di situ, saudara, sebetulnya letak permasalahan daripada kepercayaan umat manusia. Jadi kalau kita mau jujur gitu ya, bagaimana orang-orang menyambut kedatangan Tuhan, betapa tidak masuk akal gitu. Memang, saudara, dulu kita juga sama seperti itu gitu. Kita menanti-nantikan gitu. Kadang-kadang kita membayang-bayangkan Tuhan datang di samping kita. Dulu kan masih punya pengertian seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat di Alkitab kan begitu. Padahal sekarang ini, saudara, kedatangan Tuhan itu adalah bagaimana kita menerima firman-Nya gitu. Kita pasti mengenalinya. Lewat apa, saudara? Kan dia sudah katakan Roh Kudus-Nya dimeteraikan dalam hati manusia. Jadi sebetulnya kita bisa melihat anak-anak kita pun mereka itu melihat Tuhan gitu. Makanya kita tidak perlu mengajarinya, katanya kan gitu. Kenallah Tuhan. Karena apa? Mereka semua, tua, muda, besar, kecil, akan diajar langsung oleh Bapa. Kan itu kan belum pernah terjadi gitu. Tapi itu juga sifatnya nubuatan gitu. Tapi akan datang masanya. Ketika datang masanya, kan itu berarti pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tentu ada yang mempersiapkan jalan untuk itu. Untuk itu semua. Selalu begitu, saudara. Makanya, saudara, begitu nanti berganti generasi di atas kita, saudara. Dari yang bapak-bapak rohani gitu ya. Tentu kan zaman kita menjadi bapak rohani. Kita menjadi kan kita sekarang mengalaminya gitu. Kita bisa cerita sama orang bagaimana pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam diri kita gitu. Itu nggak bisa kita buat-buat, dan kita nggak akan ada mungkin berusaha menarik orang kepada kita, karena kita tahu itu tidak boleh gitu. Itu mendukakan hati Tuhan. Tentu kita tidak akan punya pikiran seperti itu. Tentu kita juga tidak akan ngotot untuk memaksakan pengertian yang kita peroleh gitu. Tentu kita tidak akan membenarkan diri kita lagi. Walaupun kadang-kadang kita masih tertipu. Ya kan? Tapi itu gak dipermasalahkan sama Tuhan. Yang penting hati kita sudah mulai terus menunggu Tuhan. Terus lapar dan haus akan Tuhan. Misalnya ketika saya berbicara hari ini salah gitu, tidak seperti seharusnya gitu, karena kan dari manalah saya tahu? Karena kan semua kita diajar dengan iman. Berbicara, jangan kamu takut untuk apa yang akan kamu katakan, karena tepat ketika kamu buka mulutmu, maka kata-kata itu akan ada di dalam mulutmu, katanya. Nah, saya kan mengikuti prosedur seperti itu gitu. Dia bilang, jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Oh, walaupun kamu salah gitu, ketika berbicara gitu, lihat nanti bagaimana aku membelokkannya gitu.
Kamu juga tidak boleh, karena kan kamu kan tidak boleh memprediksi. Justru kamu tidak boleh gagasan-gagasan yang ada dalam dirimu, engkau mesti kenali gitu. Oh gitu ya. Maka teruslah kita berbicara. Segala pengertian-pengertian yang dulu, baik yang diajar oleh guru kita, yang menurut Tuhan itu tidak tepat lagi, kita mesti berani menggantikannya. Kita mesti berani menyelaraskannya dengan firman Tuhan. Dia nggak paksa kita. Dia nggak paksa kita bulat-bulat dengerin semua gitu. Enggak. Karena dia mau kita itu jadi orang yang berhikmat gitu. Iya. Ketika kita mendengarkannya. Makanya ketika kita mengikutinya, tentu sudah ada di dalam diri saya. Misalnya bagaimana Yohanes, bagaimana dulu, sudah ada gitu. Jadi ketika saya membuka mulut saya gitu, maka perkataan-perkataan Tuhan itu sudah siap-siap gitu, keluar gitu. Walaupun itu seolah-olah dari pikiran saya. Saudara juga pasti akan mengalaminya nanti. Namun yang penting di dalam diri kita itu sudah ada takut akan Tuhan. Artinya kita akan gini, kita siap, saya siap kalau perkataan saya itu tidak sesuai gitu. Saya sudah harus siap menyelaraskan perkataan saya sesuai dengan firman Tuhan. Nanti akan ada saudara penjelasan-penjelasannya. Kadang-kadang saudara belum saya lihat di sini gitu. Nanti di kemudian hari ketika kita buka pelajaran yang baru, tiba-tiba pikiran saya terbuka gitu. Oh, itu siap Tuhan. Saya ngomong lagi sama saudara. Kira-kira modelnya seperti itu. Nah kan yang sedang kita renungkan adalah bagaimana Tuhan Yesus dulu melakukan pekerjaannya di atas daripada pekerjaan Yohanes gitu kan. Tapi kita tidak akan memahami itu kalau kita ini tidak mempraktekkannya. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu kita alami sekarang. Makanya saya ceritakan kepada saudara seperti yang tadi itu gitu. Dari situ saudara akan nangkap, oh dulu Tuhan Yesus begini gitu loh. Sama juga dalam hidup saudara juga akan begitu nantinya. Nah, jadi dari sini nanti kita akan tahu prosedurnya bagaimana Tuhan yang berinkarnasi yang kedua kali itu bekerja. Gitu. Dari situ kita tahu gitu, diajarin kita pelan-pelan gitu. Oh gitu ya, gitu. Siap Tuhan gitu. Waktu kita mengatakan oh begitu berarti kan kita seperti menyimpulkan kan. Di lain waktu Tuhan bilang, jangan cepat menyimpulkan. Gitu ya. Angkap ya cara-caranya ya. Sehingga saudara, nanti umat Tuhan itu tidak lagi umat yang kayak anak-anak SD yang diajarin gurunya gitu. Bukan. Selama ini kan begitu kan. Umat Tuhan pokoknya udah gak usah dengerin yang lain, dengarkan saja ini, nanti kamu sesat kan gitu kan. Setiap kali misalnya ada firman yang agak lain gitu ya, wow itu langsung kumpulkan para pelayan-pelayannya gitu. Hati-hati, di sana sudah muncul ajaran sesat. Oh, ya hanya ini yang benar. Lalu mereka apa yang mereka ajarkan coba? Itu hal-hal yang sangat mendasar, Tritunggal. Oh, gitu ditunggu itu. Alkitab adalah firman Tuhan gitu. Mereka bilangin lagi kayak gitu. Jadi umat Tuhan itu nggak pernah bertumbuh. Mereka kayak apa? Kayak anak-anak yang terus diajarin oleh bapak-bapaknya gitu. Padahal anaknya sudah besar gitu. Pokoknya mereka tetap anak-anak lah, bahkan jadi bayi-bayi aja lah. Gak bisa kayak gitu, gak bisa kayak gini gitu. Taurat terus yang disampaikan gitu.
Padahal saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, itu kan benar-benar anak yang bungsu itu kan harus keluar dari rumah gitu. Kan harus dibiarkan gitu. Aku mau merantau. Oke. Bahkan bapaknya itu nggak sempat kasih dia nasihat itu kan. Hati-hati nanti kamu di kota ya. Di kota itu banyak perempuan-perempuan yang nggak benar. Nanti mereka hanya butuhkan uangmu saja gitu. Nanti setelah habis nanti uangmu mereka akan tinggalkan kamu. Nggak ada kita lihat di situ. Pokoknya anaknya itu enggak, aku mau bagianku katanya. Oke, kasihlah bagian dia. Itu kan jelas saudara. Tuhan tidak menahan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau jahat, sekalian jahat. Jangan tanggung-tanggung jahatmu. Kalau mau baik, teruslah berbuat baik. Jadi ada makna di sana itu saudara. Karena kan ada makna tersembunyi di sana saudara. Karena kan memang tujuan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Makanya justru ketika dia mengucapkan firman itu, justru ya itu firman Tuhan gitu. Supaya ketika orang berbuat jahat itu dia puas berbuat jahat gitu. Setelah itu dia menyadari gimana nih ketika kamu melakukan semaumu, apa yang kamu alami. Gimana hatimu? Ketika dia memperlakukan orang lain dengan jahat gitu. Suatu saat dia mengalami orang lain memperlakukannya seperti itu. Gimana? Ya kan? Gimana sekarang? Bagaimana hatimu sekarang ketika kamu diperlakukan seperti itu? Panas kan? Gimana ayo? Jadi ketika dia renungkan hidupnya itu kan. Jadi kalau sudah kemarin ke pantai gitu ya. Saya ada lihat orang sudah tua, terus ada seorang belum tua sekali ya bapak itu. Tapi dia sudah jalannya terseret-seret gitu. Terseok-seok gitu ya. Saudara ketika saya lihat itu gitu ya. Kehidupan umat manusia itu saudara. Itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi ketika orang menyadari keadaannya seperti itu. Sadarlah gitu. Justru keadaan seperti itu membuat dia itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Yohanes bekerja selama 7 tahun yang berarti dia menyebarkan Injil selama 7 tahun. Selama pekerjaannya tersebut, Yohanes tidak melakukan banyak mujizat karena pekerjaannya adalah membuka jalan. Lihat, dia tidak melakukan banyak mujizat karena pekerjaannya adalah membuka jalan. Artinya gini, jadi Tuhan kasih di dalam diri Yohanes itu. Ini loh, jadi dia kayak dia kasih sesuatu perkataan yang membuat tujuan hidup daripada Yohanes itu adalah membuka jalan gitu. Bukan membuat mujizat. Sementara di dalam diri Yesus itu menjadi pekerjaan utama Yesus juga bukan membuat mujizat. Bukan. Dia membuat mujizat itu supaya orang tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Tertarik kepada Tuhan. Makanya ketika murid-muridnya itu heran gitu dengan mujizat yang Tuhan buat gitu.
ketika dia menyuruh badai itu berhenti seketika itu juga. Kan mereka heran gitu. Siapa sih orang ini katanya. Jadi dari kata siapa sih orang ini, harusnya mereka penasaran. Tapi justru mereka penasaran supaya mereka bisa berbuat seperti itu. Gitu loh. Padahal tujuannya harusnya adalah ketika dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu, saudara. Kan mereka heran gitu. Wow. Lalu dia pergi gitu, meninggalkan mereka. Tapi dikejar-kejar terus. Makanya Tuhan bilang sama mereka, kenapa kamu cari aku? Kamu cari aku kan karena kamu kenyang kan? Kamu heran kan? Makanya dia bilang, bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Itu sementara semua makanan itu gitu. Bekerjalah untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Apakah itu? Kenalilah. Berusahalah kenal untuk mengenali bahwa aku diutus oleh Allah. Gitu. Jadi harusnya mereka itu belajar gitu loh, saudara. Tapi mereka mempermasalahkan siapa Yesus ini gitu loh. Kami kenal siapa kamu, kami kenal siapa bapakmu gitu loh. Lalu mereka membandingkan Yesus dengan Musa gitu loh. Nenek moyang kami Musa juga memberikan kami mana katanya gitu. Lalu Tuhan bilang, bukan Musa yang berikan kamu, tapi Bapakku yang di surga lah yang telah memberikan kamu. Dan akulah sebetulnya mana itu sendiri. Aku ini loh. Gak ngerti lagi mereka kan. Jadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu saudara penuh dengan makna yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini orang tidak mengerti arti perkataan Tuhan Yesus. Tragis sekali. Tapi kalau kita mengatakan begitu, dia akan tanya, kamu sekolah dari mana? Dari mana kamu dapat pengertian itu? Kan gitu. Kalau kita bilang dari Tuhan, loh, emang kamu siapa? Padahal kan mereka punya Roh Kudus, saudara. Tapi Roh Kudus yang di dalam mereka tidak pernah bekerja. Karena mereka tidak tahu mengaktifkan Roh Kudus yang di dalam mereka. Mereka tidak mengenali Roh Kudus. Ketika Nikodemus bertanya ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Waduh, apa aku harus dilahirkan lagi kembali ke rahim ibuku? Gitu ya. Yesus itu rasanya mau ngakak ya. Buruk kali kamu. Ya gak mungkin lah kamu kembali ke rahim ibumu. Kamu sebesar ini gitu. Buruk kali kamu kan. Macam mana aku mau bicarakan yang lain? Kalau hal yang seperti ini aja kamu gak ngerti gitu. Katanya kamu guru Israel, pengajar di Israel. Tapi yang kayak gini aja kamu gak ngerti. Gimana aku mau ceritakan yang lain? Gitu loh Tuhan ngomong sama Nikodemus. Padahal dia pengajar gitu. Dan dia sudah cukup rendah hati datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingin belajar. Tapi memang kalau kita bilang, mas aku harus kembali ke rahim ibu. Lah, siapa yang suruh kamu kembali ke rahim ibu? Bukan itu yang aku maksudkan. Misalnya, ketika orang mendengarkan perkataan saya ketika saya mengatakan mengajarkan tentang Abraham bersuka cita melihat hariku gitu. Dari mana saya pernah dengarkan itu? Siapa yang pernah ngajarin itu sama saya? Lalu kenapa saya berani mengatakan itu? Kan ada hal-hal yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam diri saya. Ketika mengajarkan tentang anak laki-laki itu dan perempuan yang melahirkan itu. Dari mana saya bisa mengerti, menjelaskan itu?
Ketika saya membayangkan diri saya, Tuhan kayak kasih perumpamaan gitu. Kamulah dia misalnya gitu. Kan ketika pertama kali saya merasakan bahwa itu saya gitu, kan pasti kepala saya besar kan. Makanya, gak mungkin. Itulah salahnya. Tuhan bilang kan gitu. Siapa juga yang bilang kamu? Emang kamu siapa? Gitu kan. Jadi apa dong? Gini loh, supaya kamu mengerti siapa anak laki-laki itu, kamu harus bisa menjadi kayak anak laki-laki itu. Bayangkanlah dirimu. Oh gak salah ya? Enggak gitu. Jadi saya dirampas ya. Oke, iya kamu dirampas gitu. Begitu ya Tuhan. Disitulah saudara baru pengertian-pengertian yang baru masuk. Karena apa? Kan untuk kita yang terpenting bagi saya adalah Tuhan itu. Bukan siapa saya. Bukan siapa kita. Tuhan bilang kamu manusia yang rusak. Pegang aja itu. Walaupun saya sudah melakukan banyak hal gitu, tetap saya manusia rusak. Iya. Masa sih Tuhan? Nah, sekarang gini. Apa tujuanku mengatakan kamu manusia rusak? Disitulah hikmatnya. Jadi gak peduli yang tadi katakan kita itu manusia rusak. Itu firman Tuhan. Kita mesti siap menerima firman yang buruk menurut kita. Makanya kan lihat aja nabi-nabi yang dulu. Misalnya kayak Nabi Hosea lah. Ketika Tuhan mengatakan kepada dia, nikahilah perempuan sundal. Katanya gitu, cobalah. Hanya orang bodoh seperti Nabi Hosea yang mengenal Tuhan bukan apa kata ahli Taurat. Iya kan? Siapa yang mau? Mana mungkin ahli Taurat itu mau menikahi perempuan sundal? Tapi dengan diam-diam, ini dengan perempuan sundal mungkin iya. Iya. Tapi kalau misalnya dikatakan menikahi perempuan sundal, mana mungkin dia mau? Nama baik men. Akan jadi perguncingan gitu kan. Nampaknya aja dia itu ahli Taurat. Itu yang ditakutin sama si ahli Taurat. Padahal pada kenyataannya, mungkin dia pergi juga ke perempuan sundal. Tapi disembunyikan dia. Tapi Nabi Hosea itu lihat, disuruh, ya udah dia pergi. Kan itu kan negatif ya firman itu ya. Kan bayangkanlah ketika dia mendengarkan itu. Kan dia bisa bilang gini, ini nggak betul ini, masa Tuhan suruh saya nikahin perempuan sundal gitu, mana? Sedangkan menikah dengan orang di luar orang Yahudi saja sudah dianggap berzina. Apalagi menikah dengan perempuan sundal, gitu loh. Tapi waktu dia melakukannya, disitulah dia baru menyadari gitu. Barulah datang firman Tuhan. Karena kalau dia nggak menikahi perempuan sundal itu, dia nggak akan tahu. Dia nggak akan tahu arti daripada firman Tuhan yang diterima dia. Ini sama seperti ketika dia mengajar kita sekarang ini, saudara. Kalau saya dulu tetap ada di gereja itu, kan saya nyaman lagi, enak lagi. Kalau dari segi hidup mungkin oke lah. Tapi saudara, apa yang saya rasakan? Saya makin hari makin tidak nyaman. Gitu. Iya. Sampai datanglah kesempatan itu. Tapi karena tentu saudara, bagaimana lah caranya saudara? Keluar, terus kemana saya mau pergi? Gimana caranya? Kan saya nggak tahu kan? Disitulah ada yang menyodorkan. Ketika keluar dari selama 1 tahun kan di Mekah Kuning ini. Jadi baru ngerti ya sudah. Saya juga nggak maksa orang untuk gabung dengan kita dari dulu. Nggak pernah kayak gitu. Karena
Itulah menunggu Tuhan. Latihan gitu, menunggu Tuhan. Itu kan cara-caranya itu selalu ketika misalnya saya menjadi ketua RPM dulu, ingat nggak? Itu sungguh, itu benar-benar nggak masuk akal. Saya takut lah gitu. Karena apa? Nanti kan akan dicap, dipanggil nanti gimana? Tapi begitu sudah terjadi, mau gimana lagi? Apa saya bisa lari? Tapi ketika saya jalani, coba lihat selanjutnya. Di situ mulai mengerti cara Tuhan. Kan kalau tidak melalui itu kan, saya kan tidak akan ngerti bagaimana caranya mendoakan orang gila gitu. Melayani orang gila dan segala macam gitu. Melayani orang-orang yang bukan orang Kristen gitu. Saya kan jadi tahu hati saya pada waktu itu gitu. Ada takutnya saya. Saya yakin sekali. Yang paling nyata itu ketika yang orang kerasukan itu yang dia ngejar-ngejar itu. Lari ke arah saya gitu. Tapi entah kenapa saudara waktu itu saudara saya tutup mata aja. Padahal aturannya dulu ketika diajar tentang pelepasan, nggak boleh tutup mata. Harus buka mata. Karena tiba-tiba nanti dia bisa nyerang. Iya. Aturannya dulu begitu. Tapi entah kenapa saya tutup mata aja. Dan terbukti ketika sampai ke saya dia jatuh gitu. Tapi ketika ke sampingnya yang dia sudah buka mata itu, keluar juga ilmu kungfu dia sudah untuk menghindar gitu, untuk melawan. Itu kan sering sekali ngalami seperti itu. Kan jadi punya pengalaman gitu. Seperti itu saudara, dia menuntun kita, ngajari kita gitu lewat kehidupan kita. Sehingga gak takut. Ketika mereka semua keluar satu-satu gitu, enggak takut. Justru saya ya sudah, senang aja saya. Tutup aja. Gitu. Tapi apakah demikian? Tidak. Saya menunggu Tuhan. Tetap gitu, kemana nih Tuhan? Disitulah saudara Tuhan mulai berbicara tentang masa depan. Gitu, saudara. Iya kan? Saya mulai membayangkan diri saya nanti umur 50, umur 60 gitu. Iya. Saya membayangkan ketika nanti gimana orang-orang di atas saya itu pada pergi gitu. Iya. Saya nggak lagi memaksakan harus mengunjungi Bapak rohani kita dulu. Karena berkali-kali dia mengeraskan hati. Saya telah berusaha gitu. Tuhan Yesus saja sudah berusaha ingin mengumpulkan kok. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya kan gitu kan. Dia menangisi Yerusalem. Tapi cuma itu yang bisa dilakukan dia. Dia nggak bisa melakukan pada saat itu. Karena apa saudara? Tidak boleh kehendak dia. Harus kehendak Bapaknya. Bapak itu nggak kelihatan saudara. Walaupun Yesus bisa memerankan sebagai seorang Bapa itu saudara. Karena Allah berkenan tinggal dalam dia. Tapi dia harus mengatakan Allah kita Esa. Bapakku jauh lebih besar daripada aku. Walaupun dia itu menjalani kehidupan bapaknya gitu sebetulnya. Tapi dia tetap di dalam pikiran Yesus itu ada bapaknya yang ngatur semuanya gitu loh. Makanya dia mengatakan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Itulah Kristus. Jadi kalau kita melihat Kristus nantinya, gak perlu kita lihat dalam diri orang lain. Di dalam diri kita, dia bekerja. Makanya saudara ketika kita kan gak mengenal siapa perempuan ini. Yang bisa saya bayangkan perempuan ini ya seperti ibu kita lah.
Makanya saya punya pengalaman mengatakan ibu kita itu sebagai ibu saya. Bukankah begitu? Iya. Saya ingat ketika saya khotbah di Siantar gitu. Iya, orang-orang kayak ngejek saya gitu loh. Karena saya benar-benar menjadikan dia kayak ibu rohani saya. Ketika orang bertanya, siapa ibu ini? Ini ibu rohani saya. Didengarkan dia langsung gitu. Karena ada contoh yang sangat jelas. Tapi apakah beliau mengerti seperti itu? Belum tentu juga. Tapi yang kita lihat sekarang adalah pekerjaan Tuhan. Gitu. Seperti itulah dia menjelaskan. Ketika Maria memegang teguh-teguh Yesus sebagai anaknya, disitulah firman Tuhan datang yang baru. Apa itu? Siapakah ibuku? Gitu. Seperti itulah proses kita kemarin. Cuman orang yang orang yang merasa dirinya itu masih muncul itu, itulah kerusakan manusia. Disitulah dia harus diproses panjang. Kenapa saya terus berani berjalan? Karena apa? Saya nggak pernah menganggap diri saya siapa. Untuk apa? Dulu saya juga siapa? Saya mengenali diri saya. Yang terpenting adalah Tuhan. Sekarang saya boleh melihat Tuhan itu sendiri. Saya bisa mengajari saudara ketika saya berbicara kepada saudara. Tanpa sadar kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya juga menempatkan diri sama seperti saudara. Iya. Sama. Tapi saudara, karena tidak ada orang yang beritakan, mau siapa kita tunggu saudara? Saya mau nunggu siapa? Saya terus misalnya di kamar saya nunggu siapa. Lihat, katanya gitu. Lihat anak manusia datang. Berarti kita cuma disuruh lihat. Siapa yang kita lihat? Jadi saudara, kenapa saya sering menjelaskan kepada saudara bagaimana panggilan Tuhan atas hidup saya? Tak ada tujuannya meninggikan diri saya di situ, tidak ada. Yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan memilih kita, memilih saya. Mengenai bagaimana nanti selanjutnya, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Makanya ketika Yesus menyerahkan, aku serahkan nyawaku kepadamu, aku serahkan nyawaku. Iya. Oh itu saudara, itu satu keberhasilan yang luar biasa ya saudara. Yesus itu sangat hebat sekali. Dia bisa melakukan apapun, bahkan dikatakan di dalam namanya lah dia di dunia ini dijadikan, bayang. Ibaratnya Yesus belum memulai pekerjaannya. Ketika Allah berfirman, dia berfirman ketika dia menjadikan segala sesuatu di dalam nama anaknya ini, bayang. Iya saudara. Dan firman Tuhan katakan dunia ini dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Coba dia berani mengatakan, Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Bayangin saudara. Tahukah saudara, ketika dia sekali salib, ketika dia sudah selesai bergumul gitu, kepadamu kuserahkan nyawaku. Oh, itu satu kepercayaan yang luar biasa saudara. Dia nggak tahu tentang masa depannya bagaimana, tentang bagaimana nanti dia itu dibangkitkan, dia tidak tahu. Walaupun sebelumnya dia sudah dikasih tahu gitu. Tapi mengenai apa yang terjadi kemudian, dia tidak tahu. Dia berani mengatakan, hanya Bapakku yang tahu. Iya. Dia nggak kepoin bapaknya walaupun dia anak.
sangat dikasihi oleh Tuhan. Itulah pikiran Kristus. Jadi kalau Yesus saja punya pikiran seperti itu, masa kita punya pikiran yang lain? Saya yang sudah mendengarkan hikmatnya Tuhan seperti itu. Mungkinkah saya berusaha menarik orang kepada saya? Bukankah saya berusaha memuji-muji diri saya? Untuk apa? Itu kebencian bagi Tuhan. Iya kan? Ketika saya misalnya mengatakan, oh Tuhan itu sudah datang. Melalui perkataan saya misalnya. Kan orang kan bisa salah mengerti kan? Udah sesat kawan itu. Sudah menganggap dirinya Tuhan. Seperti itulah orang-orang yang mendengarkan. Tapi begitu saudara terus mengikuti, saudara. Oh, gitu ya. Ya kan? Coba saudara bayangkan nanti ke depannya, saudara. Bagaimana nanti kita ini di depan. Saudara sudah bisa bayangkan bagaimana kerajaan yang akan datang itu. Bisa bayangkan? Sudah mulai bisa bayangkan. Akan berlalu nanti semuanya, saudara. Orang yang tidak mengikuti firman Tuhan ini akan berlalu semua. Mungkin mereka akan dilahirkan kembali. Mungkin mereka lahir dan di keluarga yang lain lagi nanti. Tapi firman Tuhan ini sudah menjalan kemana-mana. Sampai ketika mereka lahir kembali, disitulah baru mereka bisa mengerti. Anak-anak mereka akan mengatakan, ketika mereka mendengarkan firman ini, anak-anak yang tadinya menolak firman, oke? Yang di zaman kita ini, saudara, para tua-tua kita di atas menolak firman ini. Lalu mereka mati. Mereka hidup kembali. Melalui anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu akan berkata, Bapakku bersuka cita melihat hariku. Iya. Disitulah saudara keturunan mereka itu. Ketika mereka mendengarkan firman ini. Karena firman ini akan menjalar semua. Tidak lagi satu parlin di sini, saudara. Semua saudara, ketika mendengarkan saya, saudara belajar gitu. Oh, semua saudara akan begini. Enggak kok, dia itu enggak pernah meninggikan dirinya. Takut akan Tuhan kelihatan di dalam dirinya. Dia bisa tekun sampai bertahun-tahun kami belajar dulu di kaki Tuhan. Kami disegarkan senantiasa. Disitulah saudara, iman saya tanpa sadar saudara tumbuh di dalam saudara gitu. Sama seperti saya tidak pernah menunjukkan ketakutan menghadapi apapun gitu. Saudara juga akan memiliki yang sama. Iya. Saudara jadi punya tujuan membesarkan anak-anak saudara. Iya. Saudara akan terus memandang Tuhan. Iya, Tuhan yang sama, yang selama ini telah engkau sembah di dalam hatimu. Engkau terus akan mengikuti dia. Iya. Sama dengan Tuhan yang ada di dalam diri saya. Tuhan itu luas. Bukankah nanti akan lahir satu generasi yang saling mengasihi, saudara? Sebagaimana saya mengasihi saudara, di dalam diri saudara pun akan lahir kasih yang tulus, yang murni mengasihi saya. Saling mengasihi di antara kita. Oh, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Mungkin yang menolak kita hari ini. Saya tidak akan berusaha bagaimana untuk menarik orang bapak rohani kita dulu, gembala kita dulu. Semangat, saudara. Karena dia tidak menyadari kerusakan. Dia pikir dia hebat. Gitu. Dia pikir dia harus jadi bapak terus. Jadi kalau saya misalnya datang sama dia, pokoknya saya anak terus. Kan gak bisa kayak gitu. Gak ada orang yang boleh mengatakan dia bapak. Hanya satu bapakmu. Tapi untuk saat ini dia gak mengerti. Sampai dia dikuburkan bersama dengan teman-temannya.
Satu demi satu. Dia akan mengikuti istrinya. Iya. Tuhan berdaulat atas semua. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, misalnya mengatur satu keadaan, saya berjumpa dengan dia. Saya harus menunggu Tuhan benar-benar gitu. Saya harus belajar. Karena tujuan Tuhan ingin menyelamatkan orang itu. Kalau Tuhan kasih kesempatan, saya sebagai hambanya Tuhan harus mempergunakan kesempatan itu dengan sangat baik. Iya. Gitu Tuhan. Mari kita kerjakan. Iya, kita masih seperti itu. Selama masih ada waktu kita berjumpa dengan orang-orang itu. Ketika kita bersama dengan orang tua kita. Ketika mama saya masih hidup. Saya bisa menemani dia. Sudah ketika pulang kampung kemarin. Sama-sama cerita. Dengan siapa dia bercerita, saudara? Bukankah ketika dia bercerita dengan saya, dia ingat ketika saya dulu kecil, saudara? Saya bisa jadi anak sama dia. Ya. Dan itu menyegarkan dia. Makanya selama kita, saudara, punya kesempatan cerita dengan anak-anak, berbagi dengan anak-anak kecil, menggendong mereka, bicara dengan mereka. Kita mesti menjalani hidup ini. Bukan kita bayangkan sesuatu yang jauh di sana. Enggak. Kehidupan itu sekarang. Semua pekerjaan lain, pekerjaan yang akan Yesus lakukan, tidak ada hubungan dengan dirinya. Maksudnya dengan dirinya, dengan diri Yohanes. Dan hanya meminta manusia untuk mengakui dosa-dosanya dan bertobat dan membaptis orang. Sehingga mereka dapat diselamatkan. Meskipun dia melakukan pekerjaan baru dan membuka jalan yang belum pernah dilalui oleh manusia sebelumnya, tetap saja dia hanya membuka jalan bagi Yesus. Dia hanyalah seorang nabi yang melakukan pekerjaan persiapan. Dan dia tidak mampu melakukan pekerjaan Yesus. Jadi saudara, sama saudara seperti kita sekarang. Kita tidak perlu saudara dibayang-bayangi lagi oleh pekerjaan yang lama. Itulah pekerjaan persiapan bagi kita untuk satu pekerjaan yang baru. Puji Tuhan saudara, kita masih sempat mendengarkan firman ini setelah 30 tahun yang lalu saudara. Iya. Kita menerima ini. Dan benar-benar caranya loh. Karena saya saudara yang istilahnya memulai ini saudara ya. Itu awal-awal itu benar-benar saudara saya nggak ngerti loh saudara. Saya nggak tahu gimana cara memulainya. Saya bisa aja trauma dengan pelajaran kita yang dulu ketika pemuritan. Sebelum kita mendapatkan pelajaran ini, ingat saudara, kita tidak boleh lagi ngajar daripada pemuritan itu saudara. Bayangin. Itu saya dengan bulat melakukannya. Belum ada ini saudara dulu, belum ada. Percayalah. Saya katakan yang sebenarnya. Justru pada waktu itu saudara, ketika saya mendengarkan tentang sesat-sesat gitu ya, saya juga setuju dengan mereka. Masa sih perempuan gitu. Iya, jauh sebelum ketika saya dengerin dia. Tapi saya keep gitu. Sampai ketika kita keluar gitu ya. Ingat waktu awal-awal kita itu sudah. Bagaimana tentang anak laki-laki itu? Iya. Bagaimana saya berguling-guling ketika
mendengarkan firman ini, saudara. Tapi bagaimana cara memulai? Siapakah yang akan mendengarkan kami? Iya, saya sangat hati-hati waktu itu. Ketika kita sudah buka Zoom, orang-orang teman-teman yang lain pada nggak mau. Sampai pada keluar akhirnya. Tapi apakah pekerjaan Tuhan berhenti? Tidak. Terus bekerja. Oh, malah saudara makin hari, saudara, kalau saya lihat gitu ya. Wah, makin semangat lagi. Karena apa? Nggak masalah lagi. Mau orang anggap saya gimana, ya udah, saya menjalani kehidupan saya kok. Bukan kamu yang pilih aku. Bukan mereka-mereka itu yang pilih aku. Tapi Tuhan yang pilih aku. Itu dalam diri saya. Hebat, saudara. Cara Tuhan itu sungguh, kalau saya lihat sekarang, semakin mengerti arti kedatangan Tuhan. Jadi saya semakin mengerti kita, saudara. Kedatangan Tuhan itu bukan melihat satu rupa. Bukan. Kedatangan Tuhan itu di dalam diri kita. Inkarnasi bukan sekedar, kita jadi Yesus, itu bukan. Tapi bagaimana hidupnya, wataknya, cara berpikir dia, ketaatan dia, kerendahan hatinya, sukacitanya, itu hidup di dalam kita. Itu yang jadi hidup kita. Itu baru benar orang menyambut Tuhan datang kedua kali. Itu baru nyata. Itulah artinya melihat penampakan Tuhan. Iya. Itulah artinya melihat Tuhan yang sejati. Baik, di Tuhan, saudara, kita jam 6. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.